ISM-nya 19304050 dengan judul dari laporan kerja prakteknya adalah perancangan UI UX si dompet berbasis mobile dan web dengan metode design thinking. Betul ya judulnya? Iya, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai, ada hal yang perlu diperhatikan dulu, Saudari Salsabila. Jadi nanti kegiatan seminar ini akan kita bagi. Pertama itu adalah pemaparan dari hasil kerja prakteknya oleh Saudari Salsabila, itu kurang lebih 10-15 menit. Ya, berikutnya setelah itu kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, harapan saya di sesi ini bukan hanya saya yang bertanya, tapi rekan-rekan dari audiens juga ikut terlibat untuk berdiskusi, ya, baik itu bertanya ataupun memberi masukan kepada Saudari Salsabila. Dan apabila ada produk yang akan didemokan, itu dilakukan pada sesi diskusi, ya, bukan pada sesi pemaparan. Setelah itu, kita nanti masuk ke sesi yang ketiga, yaitu penilaian dan pengumuman hasil seminarnya. Bisa dipahami, Saudari Salsabila? Bisa, Pak. Oke, kalau gitu kita akan mulai sesi yang pertama. Saya persilakan kepada Saudari Salsabila untuk memaparkan kurang lebih selama 10 menit. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nadayatzani dengan NRP 193040050. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sandika dan teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk menyaksikan seminar kerja praktek saya. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait final project di Banner Academy UI UX Research and Design dengan judul perancangan UI UX di dompet berbasis mobile dan web dengan metode design thinking. Untuk topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai company profile, kemudian ada latar belakang, lalu ada tujuan, kemudian metodologi, lalu ada timeline, dan terakhir kesimpulan dan saran. Oke, yang pertama kita masuk ke company profile. Jadi PT Lentera Bangsa Benderang atau Binar Academy adalah lembaga pendidikan non-formal yang didirikan pada tahun 2016, yang berfokus pada pengembangan skill dan talenta digital dengan meningkatkan pengalaman belajar melalui tahapan pembelajaran yang jelas dan metode pembelajaran yang beragam. Binar Academy ini terletak di Kabupaten Tangerang, Banten. Kemudian poin yang kedua adalah latar belakang. Untuk latar belakang kegiatan MBKM-nya, jadi kegiatan MBKM tidak hanya membahas mengenai satu bidang atau satu perusahaan tertentu, melainkan hasil kolaborasi dengan beberapa bidang, perusahaan, atau lembaga lain yang ada di seluruh Indonesia untuk berbagai hal untuk mencapai tujuan kampus merdeka. Nah, Binar Academy menjadi salah satu perusahaan yang berkontribusi dalam kegiatan MBKM pada tahun 2022 sebagai unit yang menyediakan pembelajaran untuk bootcamp atau pendidikan, atau dikenal dengan studi independen. Jadi, studi independen ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar perkuliahan. Nah, salah satu course yang ada di Binar Academy ini yaitu UI UX Research and Design yang saya ikuti saat ini. Di UI UX Research and Design di Binar Academy yang saya pelajari itu yang pertama mengenai pengantar dunia pemrograman, kemudian ada pengantar dasar-dasar UX design, kemudian ada metode riset dan proses dalam mendesain, lalu ada design thinking, kemudian aspek dalam pengembangan sebuah produk, lalu ada peran UI UX dalam pengembangan perangkat lunak dan manajemen proyek, lalu ada studi kasus dan portfolio, kemudian dasar-dasar proses user research, dan terakhir merancang antarmuka dan proses iterasi produk. Lalu menjelang akhir kegiatan studi independen, terdapat proyek tugas akhir yang temanya sudah ditentukan per masing-masing kelompok. Untuk kelompok saya mendapatkan tema finansial teknologi yang dikerjakan selama 3 sprint atau 6 minggu. Jadi masing-masing sprintnya itu 2 minggu. Untuk produk yang kami buat diberi nama Si Dompet yang merupakan aplikasi dompet digital. Untuk latar belakang proyeknya, jadi peran teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini
sangatlah penting. Perkembangan tersebut banyak membawa perubahan dalam segala sektor. Salah satunya adalah sektor finansial atau ekonomi, yang dapat memudahkan para pelaku ekonomi untuk lebih mudah melakukan kegiatan ekonomi, tentunya pada fase transaksi dan keuangan. Nah, salah satu teknologi finansial yang sedang marak saat ini yaitu dompet digital, yang merupakan salah satu tipe dari pembayaran elektronik yang dapat digunakan untuk transaksi secara online. Sehingga konsumen tidak direpotkan lagi dengan membawa dompet, kartu debit, dan lain-lain ketika hendak bepergian. Dilansir dari katadata.co.id, hasil survei Daily Sosial, dompet digital menjadi produk finansial teknologi terpopuler di Indonesia. Survei ini dilakukan terhadap 1.434 responden di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, melihat kebutuhan akan dompet digital untuk masyarakat Indonesia, akhirnya saya dan tim berinisiatif untuk membuat produk berupa dompet digital yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan dompet digital di Indonesia. Poin selanjutnya yaitu tujuan dari kegiatan MBKM ini, yaitu mengembangkan skill dan talenta digital dengan meningkatkan pengalaman belajar, lalu ada memperluas networking dan pengalaman di luar lingkungan kampus, lalu menambah ilmu pengetahuan mengenai UI UX Research and Design, dan terakhir meningkatkan soft skill seperti kerjasama tim, komunikasi dan presentasi, serta berpikir kritis dan analitis. Sedangkan untuk tujuan file project-nya ada 4. Yang pertama itu mengatasi permasalahan user dengan membuat aplikasinya, kemudian menghasilkan fitur pengingat tagihan yang merupakan salah satu fitur pada aplikasinya, lalu menghasilkan produk dengan UI UX yang baik, dan terakhir membantu user melakukan transaksi yang praktis secara online. Selanjutnya untuk metodologi yang saya gunakan untuk proyek ini adalah design thinking. Jadi design thinking ini merupakan serangkaian proses dalam desain suatu produk untuk memecahkan masalah dengan memahami user dan kebutuhannya. Nah, dalam design thinking ini ada 5 tahapan. Yang pertama itu empathize. Jadi kita berempati sehingga dapat mengetahui permasalahan user itu apa. Caranya ada banyak, salah satunya seperti wawancara, observasi, survei, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada define. Jadi setelah kita melakukan empathize tadi, data yang didapatkan dari wawancara, observasi, dan sebagainya akan dipilah sehingga dapat dipetakan inti permasalahannya itu apa. Terus yang ketiga ada idea. Jadi setelah kita tahu inti permasalahannya, selanjutnya melakukan brainstorming untuk menciptakan kira-kira produk apa nih yang dapat menjawab permasalahan user tadi. Lalu yang keempat ada prototype. Nah, habis ini produk mulai dirancang. Jadi prototype itu merupakan bentuk draft dari produk yang bisa ditujukan kepada user. Agar mereka bisa merasakan dan melakukan eksplorasi terhadap konsep fiturnya. Dan terakhir ada tes. Setelah produk udah selesai, maka akan diuji di internal tim atau pada tim lain. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kelayakan dan kegunaan produk sebelum disebarluaskan pada user. Untuk timeline pengerjaan proyeknya terbagi menjadi 3 sprint, yang dimana tiap sprintnya dikerjakan selama 2 minggu. Untuk sprint 1 diawali dengan empathize, yaitu menentukan masalah dan mengumpulkan data. Di sini kita menentukan inti permasalahannya apa, lalu menentukan kompetitornya, kemudian mengumpulkan hasil survei yang sudah disebar sebelumnya, kemudian hasil survei tadi dipetakan dalam empathy maps, lalu membuat affinity diagram yang berisi pengkategorian fitur, dan terakhir ada storyboards. Kemudian setelah menentukan masalah dan mengumpulkan data, selanjutnya menentukan target usernya. Di tahap kedua ini kita menentukan POV, kemudian user personanya siapa, user story-nya bagaimana, kemudian user journey map-nya, lalu ada flowchart, dan terakhir mind mapping. Kemudian setelah itu kita masuk ke fase idea, yaitu menentukan solusinya dengan cara card sorting. Masih di sprint 1, kita melakukan prototype, tapi masih di tahap low fidelity atau wireframe-nya saja. Jadi masih gambaran kasar dari desainnya, belum ada warna, icon, dan sebagainya. Kemudian masuk ke sprint 2, kita mulai melakukan testing terhadap wireframe tadi. Lalu di tahap selanjutnya, kita masuk ke visual direction. Nah, di sini kita mulai menentukan kira-kira warna apa yang bakal kita gunakan. Lalu brand identity-nya seperti apa. Jadi brand identity itu seperti logo atau ciri khas dari produk tersebut. Selanjutnya kita menentukan desain sistemnya. Nah, dalam desain sistem ini ada banyak,
seperti layoutnya bagaimana, kemudian buttonnya seperti apa, ada font dan ukurannya, dan lain-lain. Akhir dari sprint 2, kita mulai mengimplementasikan desain sistem tadi ke dalam low fidelity sehingga dapat menjadi high fidelity, atau desainnya sudah ada warna, icon, ilustrasi, dan lain-lain. Lalu di sprint 3, kita menambahkan micro interaction pada tiap sprintnya, seperti trigger, action, dan animasi. Jadi kalau misal button ini diklik, kira-kira apa yang bakal terjadi. Kemudian lanjut ke final testing, jadi di sini kita akan melakukan testing terhadap high fidelity tadi, lalu menganalisa usability testingnya dengan maze, kemudian menyebarkan kuesioner SUS-nya, dan terakhir melakukan iteration. Jadi di sini kita akan melakukan perbaikan berdasarkan feedback user dari final testing tadi. Jadi saya akan memperlihatkan sedikit cuplikan dari hasil desainnya karena keterbatasan waktu. Ini adalah tampilan untuk mobile prototype-nya, ada halaman home screen, kemudian ada halaman riwayat juga, lalu ada halaman voucher, di sini adalah kumpulan voucher-voucher, kemudian ada halaman my profile, seperti biasa. Lalu kita akan mencoba menu pulsa. Sini bisa masukkan nomor, kemudian memilih nominal yang diinginkan, lalu lanjut ke pembayaran. Di sini ada konfirmasi bayar, bisa masukkan vouchernya, lalu pilih vouchernya, lalu bayar, kemudian ada verifikasi pembayaran, dan selesai. Ada notifikasi juga kamu mendapatkan poin dari pembayaran tadi. Oke, selanjutnya ini untuk tampilan sedikit dari websitenya, dimulai dari halaman beranda. Jadi untuk website ini tidak bisa melakukan transaksi, jadi hanya berisi info-info produk atau pengenalan dari produk tersebut. Lalu ada produk dan fitur yang berisi tutorial penggunaan produknya, lalu ada pusat bantuan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, yang sering diajukan, lalu ada tentang kami yang berisi pengenalan dari produknya. Terakhir adalah kesimpulan dan saran. Jadi yang saya dapat dari kegiatan MBKM ini, jadi kegiatan MBKM itu membuka peluang mahasiswa untuk memperluas relasi dengan bertemu berbagai mitra luar kampus, dan juga memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan soft skill dan hard skill sesuai dengan bidangnya. Lalu untuk final project-nya, kesimpulan yang saya dapat yaitu data yang didapat dari hasil riset saat berada di tahap empathize dapat memberikan kita insight mengenai masalah dan siapa target user kita. Dan juga design thinking merupakan metode yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perancangan UI UX. Kemudian saran yang bisa saya berikan untuk kegiatan MBKM selanjutnya, yaitu peningkatan sosialisasi program Kampus Merdeka untuk mengantisipasi adanya kesalahpahaman dari pihak mahasiswa dan kampus. Dan juga final project, untuk final project-nya, jadi aplikasi serupa sudah cukup banyak di Indonesia. Harapan kedepannya, aplikasi ini bukan hanya untuk diperuntukkan untuk user Indonesia, namun untuk user di mancanegara. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya. Ini sebelum saya mau nanya dulu, tadi ini yang di sebelah kanan ini tuh bagian dari slide ya? Nada ya? Enggak, Pak, ini bagian dari ini apa? Video panelnya dari Zoom. Oh, saya tuh bingung tadi itu apa? Video panel dari Zoom, tapi kenapa ke bawah ke screen-nya ya? Iya. Oh, oke, sip kalau gitu. Sekali lagi terima kasih atas presentasinya. Sebelum saya masuk ke sesi diskusi, saya mau komentari sedikit presentasinya. Sebetulnya secara waktu udah oke, secara menyampaikan presentasinya juga sudah oke, cuman tadi satu terlalu cepat ya. Banyak poin-poin yang harusnya bisa kita simak dulu, tapi terlalu cepat. Terus yang kedua masih banyak paragraf ya. Kamu tadi di awal-awal memasukkan banyak paragraf, apalagi yang kayak latar belakang, terus segala macam gitu kan. Sebisa mungkin, nah itu tuh kegiatan MBKM.
latar belakang. Sebisa mungkin hindari memasukkan teks yang banyak gitu ya. Namanya juga PowerPoint. Kalau misalnya bisa disingkat menjadi poin hanya beberapa kata itu lebih bagus. Nanti paragrafnya dibacakan nggak apa-apa gitu. Eh, tapi kalau ditulis di slide-nya sebaiknya sih kayak yang di bawahnya tuh, yang UI UX tuh udah bagus tuh. Nah, jadi kalau teksnya apa yang ingin disampaikannya panjang, ya nggak apa-apa disampaikan, tapi tulisannya nggak usah terlalu panjang. Oke, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Sebelum saya tanya-tanya, barangkali dari rekan-rekan audiens ada yang mau ditanyakan dulu, saya persilakan. Ini kebetulan audiensnya banyak, jadi harusnya pertanyaannya banyak ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyain dulu. Ini belum ada yang bertanya ini dari teman-temannya. Salsabila, diperbolehkan? Boleh, Dit, silakan. Dit. Oke, baiklah. Dan Ini sih nggak tahu ini ngapain pada nonton, tapi nggak pada nanya. Ini kalau seminar di kelas saya usirin ini. Oke, baik. Nah, saya boleh lihat ke slide ke-15. Oke, kan pelan Salsa di tim kamu ini mengembangkan desain UI UX. Ya kan? Ini aplikasinya, saya di slide ke-15 kamu mencantumkan ini sebagai mobile app. Tapi yang di slide ke-17 itu tampilan website. Kalau boleh klarifikasi, ini aplikasinya ini responsive website atau full mobile? Jadi ini tuh sebenarnya untuk banner untuk Behance-nya yang saya ambil. Jadi kita lebih fokus ke mobile apps soalnya transaksinya di mobile apps. Soalnya website nggak bisa transaksi. Seperti itu. Oke. Kalau yang websitenya itu untuk apa ya? Jadi kayak seperti pengenalan produknya. Jadi kayak misal tutorialnya ada apa aja, terus pertanyaan yang sering diajukan kayak gimana, kayak gitu. Ini ya, apa landing page gitu ya? Landing page ya berarti. Oke. Oke. Terkait desain UI UX itu di website di sini ada logonya tuh yang namanya si dompet ya. Iya, Oke, itu yang membuat logonya itu kamu. enggak, itu anggota tim yang lain. Oke. Oke, Kenapa tapi doempet ya? Kenapa itu nggak? kenapa dompet itu? Saya juga Kenapa ingin ada bertanya itu. ada e-nya gitu? Boleh Eh, jelasin nggak? Soalnya seperti Indonesia banget gitu, Kak. Si dompet, Oh, doempet itu kan ejaan lama. kayak gitu. Oh, Indonesia lama. Kan rencananya kan asumsinya aplikasi ini akan di-upload di Play Store. Lebih bagusnya sih pakai logo icon ya. Tapi untuk kalian kenapa mengembangkan logonya ini dalam bentuk tulisan kayak gini? Kalau boleh tahu kenapa ya? Kayaknya kita lebih prefer ke tulisan sih, Kang, daripada gambar. Soalnya belum kepikiran juga untuk logo untuk aplikasi ketika udah launch-nya kayak gimana, untuk di Play Store kayak gimana. Belum. Oke, itu berarti itu bisa menjadi salah satu saran untuk pengembangan aplikasi ini ke depannya ya, Iya, seharusnya. betul. Oke, sama satu lagi deh. Ini jadi fungsi aplikasi ini teh untuk enggak sekedar pulsa kan? Fiturnya apa aja? Banyak sih, Kang. Ada pulsa, terus ada beli paket data juga, terus saya beli game, terus bayar air kayak gitu, air PDAM, terus bayar tagihan listrik kayak gini. Terus transfernya ada dua, ada transfer antar bank sama transfer ke teman, sesama pengguna dompet digital ini. Kemudian ada edukasi juga untuk bayar pendidikan, lalu ada BPJS Kesehatan, kemudian ada internet dan TV kabel bayar internet. Oke, saya penasaran yang bagian other itu dan lain-lain itu apa aja? Eh, Kayaknya saya buka ini dulu deh, laporan, boleh izin buka laporan nggak, Kak? Silakan.
Jadi kayak gini, untuk lain-lainnya itu seperti isi saldo, kemudian ada tukar poin, kemudian ini bayar tagihan listrik, lalu beli paket data, bayar air PDAM, kemudian top up game, lalu isi pulsa, kemudian tagihanku yaitu pengingat tagihan, fitur pengingat tagihan, kemudian ini transfer ke teman, lalu transfer ke bank, lalu yang biaya pendidikan, bayar biaya pendidikan, kemudian bayar BPJS Kesehatan, kemudian ini internet dan TV kabel, kayak gitu. Menarik ya. Ini kamu melancang semua desain ini waktu itu berapa lama? Waktu yang dibutuhkan Selama 3 sprint itu, untuk setiap desainnya? untuk dari awal sih Kang, untuk dari isinya apa aja. Soalnya kan kita mendesain juga berdasarkan dari feedback user, kemudian dari riset, kayak gitu. I see. Oke, kebayang. Sasa bisa kembali ke slide presentasinya ya. Dari saya sudah cukup. Terima kasih. Itu kalau yang ngerjain UI UX-nya berapa orang? Kalau UI UX-nya itu ada 5 orang, tapi 5 itu orang. dibagi juga ada yang mobile, ada yang website, kayak gitu. Tadi ada di laporan itu berarti buatan kamu semua. Ini tuh saya panggilnya apa? Salsa atau nada ini teh? Dua-duanya bisa. Oh, dua-duanya bisa. Tapi biasanya Sama dipanggilnya aja, apa? salsa. Salsa. Nah, yang kamu bikin yang mana? Emang semuanya kamu bikin? Aku bagian website, terus bagian di mobile juga bantu-bantu temannya di mobile. Yang mana? Yang mana yang kamu bikin di mobile tuh? Di mobile ini. Depannya. Aku bagian ini juga yang apa sih? Navbar. Terus yang buat-buat button icon kayak gitu, bantu-bantunya. Jadi pembagiannya itu per fitur gitu, Pak. Jadi kalau misal ada yang udah ngerjain fitur untuk home screen, jadi yang lain bantuin untuk fitur apa gitu. Ada yang bikin desain sistemnya nggak? Ada. Jadi yang nentuin warnanya apa, terus kalau bikin button ukurannya berapa, kalau bikin ujung tumpulnya berapa, ada ya? Iya, ada. Atau kalian sepakat dulu di awal, yuk kita cari warna buat aplikasi Iya, kita. itu kesepakatan sih, Pak. Misal warnanya mau seperti apa, terus alasannya kenapa, kayak gitu. Oke. Sip. Gimana dari audiens, udah ada yang mau ditanyakan? Masih belum ada ya, benar-benar useless ini audiennya. Ditunggu nih. Gitu. Kalau gitu saya nanya tadi sebenarnya ada hal menarik ya pada saat kamu menjabarkan mengenai tahapan ya, tahapan dari design thinking-nya. Nah, sayang banget nih, bawa. Nah, bukan ini mah teori kan? Nah, ini harapan saya sih sebetulnya kamu pada saat ngejelasin tiap tahapan nunjukin artefaknya ya. Artefak tuh hasil-hasil setiap tahapannya, kayak contoh misalnya define user persona. Nah, di tahap ini kami membuat user persona. Hasilnya mana? Ada nggak? Untuk itu saya cantumkan di laporan, soalnya kalau di PowerPoint tuh kebanyakan Akan gitu. terlalu banyak ya. Berarti semua poinnya tuh ada ya? Ada semua. Oke, Semuanya coba di boleh laporan. tunjukin user journey deh. Saya pengen lihat user journey. Bentar. Ini Pak. Iya betul. User journey. Ini hasil dari interview berarti? Iya. Atau ngeriset ke aplikasi serupa nggak? Iya, ada survei juga, terus ada juga dari kompetitor. Oke, apa contohnya aplikasi kompetitor?
seperti Dana atau OVO kayak gitu. Oke, sip. Oke, balik lagi ke slide-nya. Saya pengen lihat beberapa artefak dari tiap-tiap tahapannya. Kan ideate udah tuh. Sekarang next ke define udah. Sekarang ke ideate. Coba kasih saya contoh dari cuman satu, cuman card sorting aja. Untuk sprint 1, untuk ideate-nya card sorting. Oh, kalau sprint berikutnya apa? Yang menurut kamu paling oke buat nunjukin ideate, coba yang mana? Kalau ideate paling cuma card sorting doang kalau di ideate tuh. Oke, coba silakan. Saya pengen lihat. Bentar. Jadi untuk card sorting ini kami lakukan secara Google Meet. Jadi kita pilih target usernya itu sesuai dengan user persona. Jadi kita minta untuk melakukan card sorting pada Trello. Jadi ini tuh Trello. Jadi kita kasih pilihan gitu. Misal ada fitur ini, kira-kira menurut user itu fitur ini cocoknya di halaman mana kayak gitu. Oh, user dilibatkan di sini atau enggak? Iya, Atau kalian ini user dilibatkan. jadi ngobrol sama user, diliatin Iya, kanbannya. ya. Jadi kita seperti interview, tapi sekaligus mereka melakukan card sorting gitu. Oke. Sip. Next, tahapan berikutnya setelah ideate. Selanjutnya itu ada prototype. Oke. Jadi Kalau yang prototype saya minta prototype yang sprint terakhir deh. sprint terakhir, jadi seperti ini ya Pak, tapi Oh, semuanya. udah jadi gitu ya. Ya, Ini tahapan berikutnya itu prototype. iya. Oke. Kalau gitu jangan yang ini, yang sprint 1 kalau gitu. Kalau prototype di sprint 1 yaitu wireframe ya. Berarti yang low Belum. fidelity ya, yang hitam putih ya? Iya, Oke. Kalau yang hitam putih dibikinnya pakai apa? Software-nya? pakai Figma juga. Figma juga. Iya. Figma diajarin di binarnya? Diajarin dasar-dasarnya doang, setelahnya Sisanya ngulik kita sendiri. balik sendiri. Oke. Coba mana? Wireframe. Ini apa nih? Flowchart Ini apa nih? information arsitekturnya. Jadi Bagian dari tahap apa? bagian dari tahap lagi. Jadi sebelum Oke. kita information arsitektur dulu, kira-kira untuk di screen ini ada fitur apa aja kayak gitu. Itu Jadi bedanya yang jajar genjang sama yang kotak apa? jajar genjang itu apa ya kemarin? Kayak misalnya pilihannya fiturnya misal untuk history ada untuk masukkan kode, ada Pilihan. kemudian Tapi itu yang homepage itu kan ini memilih ya layanan tersebar gitu. ini pilihan. Emang Sini. Figma-nya nggak ada Figma-nya? Kan kalau Nih Figma bisa kayak diklik kan? iya, kayak gini Pak. Misal voucher ada masukkan kode, kemudian ada voucher saya. Kayak gitu. Hah? Sama aja dong dengan menu. Jadi apa ya kemarin tuh kalau yang Ayo, jajar apa bedanya? genjang eh kayaknya fitur yang di halaman itu gitu. Pilihan Fitur di yang halaman itu. iya sama dengan ini. Tagihanku
itu juga kan fitur di halaman itu. Bayar, batalkan, beda ya? Bayar, Nah, batalkan. itu kan ada bayar, batalkan. Itu ada nggak flowchart-nya? Kalau ini nggak ada. Nggak ada ya. Sampai di sini aja yang diberlangsung dan selesai. Oke. Ya, nanti coba dicek lagi ya, apa tuh bedanya kalau misalnya ada itu Perbedaannya. adalah hasil akhir ya. Misalnya kita melakukan sesuatu, terus ada berhasil dan gagal. Mm-mm. Hasil akhirnya tuh. Itu biasanya di tengah-tengahnya ada gambar ini, diamond, belah ketupatnya, untuk ngasih tahu aksi yang kita lakukan gitu. Misalnya kalau misalnya kita insert data gitu ya. Nanti setelah insert data tuh ada pengecekan apakah gagal, apakah berhasil. Nah, kalau yang jajar genjang itu adalah perbedaan output dari sebuah proses yang sama, bukan milih, ya, itu di tengah-tengahnya harusnya ada decision gitu. Kayaknya ini berlangsung dan selesai, itu dugaan saya sih kayak alert gitu. Gitu nggak? Kayak ada informasi gitu. Iya, Ya, kurang berarti lebih seperti itu. di UI yang sama kan, Iya, ada hal yang membuat dia berlangsung, ada hal yang membuat dia selesai, bukan milih berarti dong. iya. Nah, iya itu nanti coba dicek lagi ya. Tok, tadi apa kita mau lihat yang Wireframe. wireframe, oke. Ini untuk halaman websitenya. Ya, Dan ini untuk mobile-nya. oke, sip. Berikutnya tahap berikutnya Oke. testing. Kita melakukannya sebanyak 2 kali kalau nggak salah. Oke, lihat ada Untuk nggak testing wireframe sama testing finalnya. dokumen testingnya ada? Kayak gini. Jadi kita kasih pertanyaan gitu. Ini eh, user yang ini atau user. developer? Oh, Ini user. user. Oke, sip. Usernya sesuai user persona. Terus kita melakukan interview. Lalu setiap sesinya itu kita kasih survei SUS melalui Google Form. Kemudian seperti ada pertanyaan pre-test question, terus during test question, dan post question. Terus kalau untuk tesnya, kita kan melakukan tes terhadap prototipenya. Jadi untuk mereka melakukan simulasi itu di Maze. Jadi kita buat situ, kira-kira bakal klik yang mana. Sebenarnya seperti Ya, ini untuk hasil interviewnya. Jadi bagaimana pendapat kamu mengenai level ini? Nah, terus apa yang kamu lakukan kalau misalnya pada saat ngetes, terus user itu lolos lah gitu ya, menyukai, kan aman ya kalau itu mah ya. Tapi kalau misalnya usernya, nah itu ada yang rada bingung. Nah, apa reaksi dari tim ketika ada user yang menjawab itu gitu? Jadi Memperbaiki di sprint berikutnya apa gimana? Jadi waktu mereka melakukan simulasi, kita tuh memberikan instruksi seperti misal yang kamu lakukan itu seperti di aplikasi yang kayak gini. Jadi nggak beda jauh aplikasinya kayak gitu. Terus kalau di akhir mereka Bentar, coba pada definisikan bingung, gini dan gitu tuh gimana? jadi tadi gimana ya? Jadi tadi tuh kalau misal selama di simulasi itu waktu di MES mereka merasa kebingungan. Heeh. Misal mereka bingung nih loginnya kayak gimana gitu. Jadi kita dari pihak timnya bakal ngasih instruksi misal kamu biasanya melakukan login di aplikasi dompet digital yang lain kayak gimana. Jadi itu nggak beda jauh seperti aplikasi ini kayak gitu. Jadi ada Jadi dipandu ya, walaupun nggak dikasih tahu caranya, tapi ya, dipandu ya. jadi kita nggak ngasih tahu kamu klik yang ini, kamu klik yang ini, Iya, kan nggak. nggak boleh kalau gitu mah ya. Ya, kita cuma kasih instruksi kira-kira kalau proses ini
kamu bakal klik yang mana gitu. Oke. Berikutnya, kalau misal ini sprint 1. Ini final, Oh, final sprint final. Oke. 3. Tapi kalau di sprint 3 masih bingung tuh, diperbaikinya di mana? Di iteration. Jadi tiap Oh, testing itu kita melakukan iteration, nggak masuk sprint lagi berarti. enggak Oh, oke. kayak gini. Berarti iterationnya masih ada di sprint 3. Iya, jadi Oke. tiap testing kita melakukan iteration. Jadi kayak di awal tadi kita melakukan testing di RAM, jadi kita melakukan iteration setelahnya. Oke. Terus akan masuk ke prototype ke high fidelity-nya, kemudian melakukan testing lagi. Oke. Oke, tahap berikutnya. Selesai. Oh, habis testing selesai. Iya, kan Oke. cuma 5 tahapan. Oke, berarti nggak ada tahapan handover ya Enggak, ke front end nggak ada enggak ada. handover ke front end. Oke. Tapi kamu lakukan itu nggak? Kan ini pada akhirnya diimplementasi nggak sama tim kamu? Dijadiin app kan? Enggak, cuma sampai segini doang. Jadi kalau misal mau dikembangin lagi, itu keputusan dari kitanya gitu, bukan Soalnya memang kewajiban. ini si MBKM-nya UI UX ya? Iya, 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 iya. Oke, oke. Nah, sebetulnya kalau di tim aslinya ada satu tahapan lagi dari si orang UI UX itu adalah handover gitu, di mana kamu eh, apa optimasi aset gitu, terus nyimpen asetnya di mana. Jadi nggak gitu aja. Nih file Figma-nya silakan oprek sendiri. Nah, enggak, sebetulnya ada. Pernah diterangin nggak tentang proses handover itu? belum. Belum ya? Oke, kalau gitu. Sip. Eh, apa namanya? Untuk penjelasannya udah oke banget ya. Coba saya cek lagi deh, sekali lagi ke audiens. Sekarang udah ada yang mau ditanyakan belum? Wah, sebenarnya sih dari saya mau bertanya lagi ya, cuman ini teman-temannya nih masih mau bertanya. Ya nggak apa-apa, Dit. Adit nanya Oke, aja kalau mau nanya, biarin ini oke penontonnya. lah fine. Berarti saya lagi. Bisa ke slide yang ke-17 lagi, Sal? Oke. Kalau boleh tahu ini klarifikasi juga, warna yang dominan dari desain UI UX yang kamu rancang ini, kalau saya lihat ya itu ungu. Itu kalau boleh tahu kenapa ya? Itu kan ungu tuh kayak biru tuh kebanyakan dipakai untuk aplikasi-aplikasi kayak yang formal gitu, yang seperti pemerintahan, seperti itu. Terus jadi kita gabungin sehingga warnanya tuh nggak terlalu biru banget. Jadi nggak kan banyak aplikasi tuh yang biru biru semua. Jadi kita lebih ke ungu biar beda gitu, lebih adem juga gitu. I see. Oke, sama boleh lihat yang latar belakangnya, yang di slide latar belakang. Untuk latar belakang apa? Yang itu lupa, bukan latar belakang proyek, latar belakang aplikasi. Nah itu tuh, yang slide ke-5. Ya, slide ke-5. Nah, di sini kamu mencantumkan bagian dari latar belakang UI UX, penelitian UI UX kamu itu, poin nomor 1 itu pengantar dunia pemrograman. Itu boleh jelasin nggak? Maksudnya apa? Jadi ini tuh bukan latar belakang dari kegiatan MBKM-nya, jadi pengantar dunia pemrograman itu yang kita pelajari di UI UX Research and Design. Saya taruh di sini supaya nyambung dengan yang ini yang kalimat terakhir, jadi salah satu course yang ada di Binar Academy yaitu UI UX Research. Jadi saya gabung dengan di sini apa yang kami pelajari gitu, Kang. Oke, berarti itu klarifikasi ya. Ya. Oke, berarti infonya udah eksplisit. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kang Adit. Kembali saya tanya ke audiens, barangkali sekarang udah ada yang mau nanya. Ya, ya. Izin bertanya, Pak. Mangga, silakan Reksa. Eh,
Untuk metode selain design thinking, ada metode lain? Untuk metode ada banyak sih, tapi yang kami pelajari adalah design thinking. Lebih ke design thinking aja. Tapi kalau untuk manajemen proyeknya ada banyak. Ada yang kamu tahu nggak selain itu? Salah satunya itu agile. Jadi kayak misal sprint ini, kami menggunakan metode agile untuk memanajemen proyeknya. Ada alasan tersendiri tidak ada kenapa memilih metode design thinking? Karena kalau design thinking itu lebih berfokus ke pengguna sih, lebih mudah juga untuk bangun produknya gitu. Gimana gitu? Gimana, puas nggak dengan jawabannya, Riksa? Sebenarnya kurang sih, Pak. Kurang ya, saya juga sama itu. Kamu dikasih tahu nggak kenapa kita pakai design thinking gitu di MBKM ini? Ada, tapi saya lupa lagi persisnya kayak gimana, tapi lebih ke memahami pengguna gitu. Tapi kalau mau bisa saya lihat dulu slide-nya. Kalau misalnya metode lain untuk UI, kan tadi kamu bilang metode manajemen proyeknya ya, pengembangan produknya pakai agile. Tapi kalau metode untuk UI UX-nya sendiri selain design thinking ada nggak? Yang setahu saya baru design thinking. Oke. Iya. Berarti Riksa ya itu mah gara-gara Salsa pakainya design thinking gitu. Kenapa alasan pribadi pakai design thinking? Ya karena di Binar pakai design thinking gitu. Iya, gitu. Harusnya tapi nanti bisa dicari ya. Kenapa gitu. Iya. Siap Riksa, terima kasih pertanyaannya. Yang lain gimana? Riksa ada pertanyaan lanjutan? Sudah cukup, Pak. Cukup ya, oke. Terima kasih. Yang lain gimana? Oke. Oh, Sofian mau nanya. Egi, mangga. Aman. Cek diterima. Jelas. Boleh. Oke, jadi fitur unggulan dari aplikasi ini ada seingat saya 2. Yang pertama itu, jadi kalau misal kita bayar tagihan, bayar top up kayak gitu, transfer kayak gitu, dapat poin. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu fitur pengingat tagihan. Jadi kita bisa menyetel misal tanggal segini tagihan kita untuk air nih. Jadi kita pasang alarm biar aplikasinya ngingetin kalau tanggal segitu ada tagihan air. Iya. Oke, makasih Kang Egi. Ada lagi pertanyaan? Dari saya cukup. Oke. Oke, baik ya. Jadi sebenarnya, kirain mau nanya Kevin. Sebenarnya gini, kalau misalnya aja ya, yang kamu lakukan ini, Salsa, adalah yang kamu lakukan sendiri. Ini tuh kalau misalnya kamu ngelakuin ini tuh sendiri, bukan tim gitu ya.
kira-kira bisa nggak kamu mengerjakan ini semua gitu? Setelah tahu dan dapat pengalaman dari Binar ini. Kalau dari saya sendiri sih bisa, asal waktunya gitu. Oke. Karena gini, karena kalau misalnya ini adalah hal yang kamu kerjain sendiri dari awal sampai jadi laporan KP seperti ini tuh udah melebihi ekspektasi saya untuk tugas akhir. Gitu. Jadi sampai sekarang itu saya udah ngebimbing kurang lebih 4 apa 5 orang ya, mahasiswa yang TA-nya perancangan UI UX pakai design thinking, tapi tidak ada yang bisa memenuhi ekspektasi ini gitu. Jadi selalu nggak selesai gitu karena mungkin mereka nggak tahu teorinya, terus juga belum pernah dapetin pengalaman realnya gitu ya. Tapi kamu bisa bayangkan kalau misalnya laporan KP ini jadi laporan TA, sebenarnya ini udah jauh melebihi ekspektasi yang saya harapkan dari mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya sebelumnya gitu. Jadi saran saya sih kalau mau ini dilanjutkan menjadi tugas akhir gitu. Jadi tetap tugas akhirnya TA karena menurut saya ini sangat lengkap gitu isinya, runut dan lengkap. Tinggal nanti mungkin untuk topik tugas akhirnya bisa cari studi kasus yang lain atau produk yang lain gitu ya. Produknya entah itu yang sudah ada sebelumnya atau belum seperti ini. Kan ini membuat sesuatu yang baru kan ya. Ya. Belum ada sebelumnya. Atau kalau misalnya mau bisa juga redesign gitu dari sebuah aplikasi yang ada. Itu juga bisa. Cuman ini menurut saya tahapannya lengkap. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang TA-nya ke arah sini dengan runutan yang lengkap seperti ini, dugaan saya kemungkinan besar TA kamu ini bisa jadi rujukan atau template untuk mahasiswa berikutnya gitu. Jadi nanti selain kamu udah tahu tahapannya, bisa juga bantu nanti mahasiswa lain atau adik angkatannya untuk bisa dapetin hal ini gitu. Karena memang inilah yang dilakukan di industri, apalagi di startup itu emang udah tahapannya udah seperti ini gitu. Dan ini belum pernah saya lihat yang TA gitu bisa dapat sampai hal-hal yang ada di lampiran gitu. Makanya tadi saya ngecek tahapan-tahapannya beneran dikerjain nggak atau cuman nyebutin aja di timeline project-nya. Ternyata setiap artefaknya, setiap bukti-bukti dokumennya itu ada gitu. Jadi sayang banget gitu sebetulnya. Kecuali memang kamu berencana untuk udah punya rencana TA yang lain, ya itu silakan. Tapi saya kasih tahu kalau misalnya ini dijadiin sebagai panduan untuk TA, ini udah sangat lengkap sekali gitu. Oke, paling itu untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya. Kalau misalkan dari audiens nggak ada yang ditanyain. Untuk UI UX selain Salsa ada lagi nggak? Mute. Kalau di angkatan saya sendiri, tapi kayaknya ada sih Pak di angkatan 18 kalau nggak salah. 18 Betul. teh di atas kamu berarti? Iya, Itu sebelumnya berarti MBKM tahun sebelumnya. nggak tahu Pak. Kang Adit, siapa Kang Adit? Oke, itu Fakih ya. Ya, dia Oh, ikut Fakih UI UX juga ya, ya? dia ikut Binal tahun sekarang. Tapi dia jadikan bahan studi kasus KP-nya itu yang lain. Tapi TA-nya nggak UI UX ya? Belum tahu tuh. Soalnya ini TA UI UX yang benar tuh gini gitu. Nggak ada yang bisa nerjemahin karena rata-rata yang nerjemahin UI UX itu hanya dari teori. Karena kalau dari teori nggak kebayang. Biasanya mereka nggak dapet usernya, bingung cara wawancara usernya gimana, terus menghasilkan dokumen-dokumen buktinya gimana. Nah, kalau ini udah ada, jadi ya, menurut saya oke lah gitu. Jadi ya buat teman-teman audiens juga yang ikutan MBKM gitu ya, karena memang MBKM itu adalah sebuah kegiatan yang memang menyerupai industri gitu. Jadi apa yang kalian lakukan itu udah
kayak miniatur yang sebenarnya nanti terjadi di industri gitu. Itu akan sangat cocok banget kalau misalnya mau dilanjutin ke tugas akhir. Karena tugas akhir tuh sebetulnya ya tergantung penelitian dan dosennya juga ya. Kalau tugas akhir saya kebetulan saya pengennya memang eh, membuat sesuatu yang memang nanti di industri itu kepake gitu. Jadi kalau yang bikin aplikasi itu harus sampai jadi aplikasi. Kalau yang bikin UI UX harus benar-benar sampai jadi UI UX-nya gitu. Oke, jadi sekali lagi itu aja. Mungkin dari Salsa ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Penutup dipersilakan. Cukup sih Pak, nggak ada. Cukup ya. Oke. Baik, kalau gitu untuk sesi diskusi dan tanya jawab kita akhiri. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi penilaian dan pengumuman hasil seminarnya. Jadi untuk penilaian biasanya saya lakukan setelah selesai sesi seminarnya, tapi saya umumkan aja bahwa untuk seminar kerja praktek saudari Salsa itu kita nyatakan lulus dengan nilai yang nanti bisa dilihat langsung di portal Sikapeta. Ya, jadi kami ucapkan selamat atas satu capaian yang telah diraih. Mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan dan dipelajari itu bisa bermanfaat, khususnya bagi saudari Salsa sendiri, umumnya bagi orang banyak. Ya, untuk itu kita akan akhiri sesi kegiatan seminar ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, selamat ya. Congrats. Selamat baca.